Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi di sini Bapak pertemuan kedua. Jadi Bapak yang pertemuan kedua ini ingin menjelaskan tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Jadi yang kedua Bapak menjelaskan kebudayaan peninggalan nenek moyang. Yang kedua itu peninggalannya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kalian semua itu perlu paham bahwa ada sejumlah teori terkait asal-usul manusia Indonesia dari berbagai teori. Nah, jadi ada berbagai teori di sini. Ada 4 teori. Jadi yang pertama itu adalah teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, yang ketiga adalah teori out Afrika, terus yang keempat adalah teori out of Taiwan. Nah, jadi di sini Bapak ingin menjelaskan yang pertama dulu, yaitu adalah teori Yunan. Nah, teori Yunan mengatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, lebih tepatnya itu di Tiongkok. Terus ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Secara garis besar teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama yaitu adalah teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Jadi hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Pulauan Nusantara. Terus selain itu, dasar yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukannya adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja. Nah, jadi bahasa itu adalah bahasanya itu Melayu Polinesia. Nah, itu. Terus hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan, terus dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan ke wilayah Nusantara. Adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja itu terus menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Terus kedua, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak akan menjelaskan teori Nusantara. Nah, teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunan. Dalam teori Nusantara ini disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bahkan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya.
kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dari bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara itu bukan dari luar yang berpindah ke wilayah Nusantara, bukan. Lalu teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja, dinilai merupakan suatu kebetulan. Jadi yang ini bertentangan dengan yang pertama tadi. Terus penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di tempatnya tertemunya itu adalah di Pulau Jawa, memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Terus yang ketiga, teori Out Africa. Nah, yang ketiga ini lebih berbeda lagi dari dua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa manusia berasal dari Afrika. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian imunogenetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Terus ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 tahun yang lalu sampai dengan 70.000 tahun yang lalu. Dalam teori ini disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu bumi memasuki akhir zaman dari zaman glasial ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal disebabkan oleh air yang masih berbentuk gletser pada masa itu memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang sederhana. Jadi perahunya yang sederhana aja. Terus yang keempat, teori of Taiwan. Teori of Taiwan. Teori ini memiliki pandangan mirip dengan teori of Africa. Jadi of Taiwan ini mengatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar Troman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Pertama, menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Terus lalu masih menurut teori ini bahasa yang digunakan yang berkembang di wilayah Nusantara adalah yang merupakan rumpun Austronia. Rumpun Austronia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Nah, kita teruskan saja. Jadi yang kedua itu Bapak ingin menjelaskan kebudayaan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peninggalan. Seperti yang pertama itu seperti kemampuan berlayar nenek moyang itu. Terus yang kedua kemampuan bersawah, mengenal astronomi, sistem mencapat, kesenian wayang, seni gamelan, seni membatik, pengaturan masyarakat, sistem ekonomi dengan cara barter.
Terus yang terakhir adalah sistem kepercayaan. Nah, yang Bapak ingin membahas satu persatu, yaitu yang pertama itu tadi kemampuan berlayar. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan sebelum Masehi. Terus mereka sudah pandai mengarungi laut dan harus menggunakan perahu untuk sampai di Indonesia. Salah satu perahu yang digunakan nenek moyang kita adalah perahu cadik, yaitu perahu yang menggunakan alat dari bambu atau kayu yang dipasang di kanan kiri perahu. Jadi kiri kanan itu dipasang. Terus pembuatan perahu itu biasanya dilakukan dengan gotong royong oleh kaum laki-laki. Terus setelah masa perundagian, aktivitas pelayaran juga semakin meningkat. Perahu bercadik merupakan alat angkut tertua, tetap perkembangan sebagai alat transportasi serta perdagangan. Jadi nenek moyang yang dahulu itu menggunakan perahu untuk sampai di Indonesia itu untuk kemampuan berlayar. Kedua yaitu kemampuan bersawah. Sistem persawahan mulai dikenal bangsa Indonesia itu sejak zaman Neolitikum, yaitu manusia hidup menetap. Mereka terdorong untuk mengusahakan sesuatu yang menghasilkan food producing. Sistem persawahan diawali dari sistem ladang sederhana yang belum banyak menggunakan teknologi, kemudian meningkatkan dengan adanya teknologi pengairan hingga lahirlah sistem persawahan. Jadi Bapak singkat saja, mungkin waktunya sudah cukup lama, jadi Bapak singkat aja menjelaskannya di sini. Terus kesenian gamelan, seni gamelan ada kaitannya dengan seni wayang. Jadi kesenian wayang, kesenian gamelan, membatik itu berkaitan aja. Gamelan ini dipakai untuk mengiringi pertunjukan wayang pada waktu musim bercocok tanam. Sudah usai masyarakat kuno membuat alat musik gamelan. Jadi gamelan itu adalah alat musik orang bahari. Terus mengembangkan seni membatik dan mengadakan pertunjukan wayang semalam untuk dapat dilihat oleh masyarakat di sekitarnya. Terus ada 3 lagi nih, pengaturan masyarakat. Mungkin kalian bisa cari sendiri aja di internet. Ini ada pengaturan masyarakat, sistem ekonomi, dan cara barter. Mungkin kalian mungkin sudah ada yang tahu mungkin, atau belum. Kalau yang belum bisa dicari dulu. Jadi yang terakhir ini sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang zaman itu manusia yang terdiri atas jasmani dan rohani, yaitu memunculkan suatu kepercayaan yang bersifat rohani
yang kemudian dipersonifikasikan dalam bentuk real. Itu sistem kepercayaan masyarakat Indonesia mulai tumbuh pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Pada ini adalah bukti dengan penemuan lukisan dinding gua, penemuan lukisan dinding gua di Sulawesi Selatan, yaitu lukisannya itu berbentuk cap tangan merah dengan jari-jari yang direntangkan. Jadi lukisan tersebut diartikan sebagai sumber kekuatan atau simbol perlindungan untuk mencegah roh jahat. Manusia di zaman hidup bercocok tanam sudah percaya adanya dewa alam yang menciptakan banjir, gunung meletus, terus gempa bumi. Jadi sistem kepercayaan zaman terdahulu itu sudah mempercayai adanya roh gitu. Mungkin sampai di sini aja dulu Bapak menjelaskan. Mungkin bisa pertemuan minggu depan Bapak akan menjelaskan lagi. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.